Ketika amal ini diikhlaskan kepada Allah, maka Allah akan ridho. Ketika Allah akan ridhonya itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Tidak seperti anggapan sebagian orang. Berarti kalau gitu, kalau ridho Allah yang memasukkan, kasih sayang Allah yang memasukkan ke surga, berarti amalan itu nggak ada fungsinya. Ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengambil dan menarik, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia masuk dalam kategori takwa. Takwa itu apa artinya? Takwa adalah melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Takwa itu ketika kita sholat, puasa, berarti bertakwa karena melaksanakan perintah Allah. Ketika dia bertakwa, maka Allah ridho dengan dia. Ketika ridho, maka keriduan itulah yang memasukkan dia ke surga. Di dalam hadis yang lain di Sahih Muslim, may yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as. Barang siapa yang masuk surga, maka dia akan berada dalam kenikmatan terus-menerus, tidak akan stres, tidak akan pusing, tidak akan gundah. Wala tabla siyabuhu, tidak akan usang bajunya. Wala yafna syababuhu, tidak akan hilang mudanya. Terus saja muda. Ini menunjukkan bahwa di surga kenikmatannya terus menerus, tidak akan pernah putus. Tetapi memang untuk menggapai surga itu banyak rintangan, maka perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di Sahih Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Padahal kalau kita tilik, untuk masuk ke surga itu kan sebenarnya gampang. Kalau kita tilik ya, datang ke masjid, bayar nggak masuk ke masjid? Ada tiket masuk. Kalau ke bioskop ada tiket masuk. Kalau ke tempat wisata ada tiket masuk. Mau main-mainan ada tiket lagi. Mau ke fantasi itu ada tiket lagi. Ke masjid doa diketai tiket enggak? Enggak. Kalau ada makanan minuman suruh bayar enggak? Enggak. Makan pulang dikasih bekal. Tapi ternyata yang bermodal ini justru dipilih orang. Iya. Kenapa demikian? Karena godaan-godaan setan itulah yang membuat syahwat kita cenderung pada keharaman. Sebenarnya syahwat itu normal. Karena syahwat itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu syahwat. Bapak punya syahwat makan? Enggak ada syahwat makan sama sekali, enggak enak. Berarti ketika makanan itu karena ada syahwat makanan. Bapak bisa berhubungan suami istri? Bisa. Dari mana dapatnya hubungan itu? Karena ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat bagaimana bisa? Mohon maaf betul. Yang udah umur 80-an tahun. Bisa. Melihat istrinya. Bersyahwat nggak ngelihat? Jangankan ngelihat, mendengar suaranya juga nggak ada syahwat sama sekali. Makanya dulu ketika ada seorang pemuda yang baru nikah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kalau saya mencium istri saya di siang hari Ramadan, batal tidak puasanya? Nabi menjawab, batal. Besoknya ada orang tua bertanya, pertanyaannya sama.
Kalau saya cium istri saya di siang hari Ramadan, batal nggak Nabi puasa saya? Nabi jawab, tidak batal. Gimana tuh? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Yang kemarin dijawab batal, hari ini dijawab tidak. Kenapa demikian? Karena berbeda orangnya. Kemarin pemuda yang baru nikah, yang menggebu-gebu. Jangankan dekat gitu, dari jauh aja suruh wang wing. Tapi yang tua betul, udah hampir expire gitu, Nabi katakan tidak batal puasanya. Jangankan mau mendekat, dari jauh aja udah nggak ada sama sekali. Jadi ini yang penting untuk difahami. Sebenarnya syahwat itu netral. Yang diharamkan itulah syahwat, yang diharamkan itulah yang dilarang. Syahwat berzina, syahwat mencuri, syahwat membunuh, gitu ya. Resikonya besar. Tapi kenapa mau melakukan? Karena bisikan setan itu yang tadinya jelek jadi bagus. Guru kami cerita, Profesor Dr. Fathi Hijazi cerita dari gurunya. Ada seseorang sudah lama bersuami istri, dalam kondisi tertentu nggak enak nih hubungan suami istri nih, nggak enak. Akhirnya pergi ke satu tempat, kalau bahasa kita lokalisasi gitu, cari suasana baru. Sang istri ngikuti dan minta izin ke lokalisasi itu. Dikasih tahu orang itu pesan di kamar mana, kasih tahu saya. Pesan kamar dia, dikasih tahu kamar itu. Istrinya masuk ke situ. Dibuat gelaplah kamar itu, dibuat remang kamar itu, suasana semakin romantis. Nikmat betul katanya, kata sang suami. Nikmat betul, nggak tahu kalau itu istrinya. Barang dihidupin lampunya ternyata, loh kamu. Kok kamu nih? Dari situ dia memahami betul ya bahwa wah ini setan ini. Ini istri saya yang saya bosan di rumah, tapi di tempat lain istri saya juga yang melayani. Tapi ternyata kok enak. Keenakan itu dari mana? Karena setanlah yang membuat enak. Dan ini yang hal yang perlu betul-betul disadari oleh kita bersama. Anak-anak misalkan remaja tuh, perempuan dipacari oleh laki-laki, seneng bertahun-tahun dia. Ada yang 5 tahun pacaran, ada yang 10 tahun pacaran. Bagus pokoknya. 10 tahun itu indah betul. Udah akad nikah, baru sebulan, berantem. Baru sebulan. Kenapa? Karena ketika pacaran setannya banyak. Ketika sudah bersuami istri, udah dibuat kesel. Itu kerjaan setan memang. Kerjaan setan. Dan ini yang penting untuk difahami dari hadis Nabi yang sangat singkat ini. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, neraka dikelilingi oleh syahwat. Tapi syahwat yang diharamkan.